Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi subuh ini kita bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan bersama-sama duduk beriktikaf di masjid ini, niat beribadah, niat thalabul ilmi, niat membekali diri dengan pengetahuan agama, pengetahuan keislaman sebagai bekal kita dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi subuh ini seperti biasa ya, kita akan belajar tafsir Al-Qur'an. Kita akan mengkaji, menganalisis ayat-ayat suci Al-Quran berdasarkan ilmu tahsin atau ilmu tajwid. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai kepada pembahasan materinya, kita akan terlebih dahulu bersama-sama tilawah ya, melanjutkan bacaan yang sebelumnya. Sekarang surah An-Nisa ayat 53. Surah An-Nisa 53. Sudah dibuka semuanya? Oh, sudah, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Biandanya sekira kompak. Am lahum nasibun minal mulki fa idzan la yu'tunan nasa naqira. Am yahsuduna
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما صدق الله العظيم. Surat An-Nisa ayat 52 53 ya. Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan kekuasaan meskipun mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. 54. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar. 55. Maka di antara mereka yang dengki itu ada yang beriman kepadanya dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. 56. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yutuna an-nasa naqira. Di ayat tersebut kita lihat ya, di sana ada huruf hamzah. Huruf apa? Hamzah itu dari mana makhrajnya? Pangkal tenggorokan ya. Atau istilahnya itu apa? Aqsal halqi ya. Pembacaan hamzah di sini karena hamzahnya berharokat apa? Fathah. Kata apa? Fathah ya, maka pengucapannya harus dengan mulut terbuka ya. Dan pengucapannya
natural, ya apa? Natural. A coba. A, ya, jadi tidak tidak tapi A ya. A sama dengan sama dengan au misalkan ya. Gitu ya. Pengucapannya A, tidak tidak gitu ya. Am lahum, ada mim mati ya. Mim dari mana makhrajnya? Dua bibir, dengan cara merapatkan kedua bibir. Mimnya dibaca jelas atau gunnah? Dibaca jelas ya. Apa hukumnya ini? Idhar syafawi. Pembacaan mim yang dibaca jelas itu tidak boleh mantul. Tidak boleh apa? Amlahum misalkan enggak boleh, tapi coba lahum, tidak lahum, tidak gitu ya. Dan tidak ditahan terlalu lama. Lahum, tidak gitu ya. Lahum, huruf lam dari mana makhrajnya? Ya, ujung lidah bertemu dengan gusi gigi seri ya. La ya, pengucapan la-nya juga berharakat fathah, pengucapannya natural ya. Amla coba ya. Jadi tidak ya, tapi amla. Amlahum, ada huruf h ya. Dari mana makhrajnya ha? Pangkal tenggorokan sama dengan hamzah ya. Pengucapan ha harus dibaca dengan jelas. Tidak boleh tertukar dengan ha yang dari tengah tenggorokan ya. Ha berharakat apa? Doma. Cara pengucapan huruf berharakat doma itu gimana? Bibirnya maju ya, atau monyong. Istilah tasnya adalah indimamus syafatain ya. Dan bertemu dengan mim mati sama pengucapannya dengan sebelumnya. Amlahum coba. Nah, ketika kita ngucapin mim mati, bibirnya jangan dalam keadaan monyong ya. Monyong mah hanya di nahu nahungkul. Pas masuk ke mim bibirnya normal lagi ya, tidak amlahum, tidak gitu. Amlahum coba. Nah gitu ya. Sama dengan kita baca mustaqim. Baca apa? Mustaqim itu monyongnya hanya di mu-nya aja. Di apa? Mu. Pas masuk ke sin, tidak monyong, tidak mus, tapi mus. Bibirnya dikembalikan lagi ya. Mus. Nah sama ini juga tidak tapi gitu ya. Amlahum coba. Selanjutnya nasibun. Huruf nun dari mana makhrajnya? Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Huruf shad dari mana makhrajnya? Ya, ujung lidah bertemu dengan antara gigi seri atas dan bawah ya, tapi lebih dekat ke bawah shad. Dan huruf shad ini udah kita pelajari di materi sebelumnya ya, termasuk bagian daripada huruf-huruf yang harus dibaca tafkhim ya. Tafkhim teh kadang dibaca tebal. Kenapa harus dibaca tebal? Nah, karena huruf isti'la baru dibahas ya. Huruf yang dibaca tebal atau bagian tebal tipis itu ada di isti'la dan istifham. Isti'la adalah huruf-huruf yang harus dibaca tebal, dan shad adalah bagian daripada huruf isti'la. Huruf shad ini juga udah kita bahas, termasuk isti'la yang mana? Kan kemarin terbagi dua isti'la teh.
Sila apa? Terbagi dua kan istilah itu. Sila apa ini? Istilah mutbaqah ya. Istilah yang bersifat itbaq. Makanya huruf shad karena termasuk istilah itbaq maka harus dibaca tebal dalam keadaan apapun ya. Termasuk di sini dalam berharkat kasrah ya. Shadnya di sini berharkat kasrah tapi tetap harus tebal ya. Jadi tidak dibaca nasi tapi nasi coba. Nasi tidak nasi tapi nasi. Beda ya. Karena kalau dibaca tipis nanti tertukar dengan huruf sin ya, enggak boleh, harus shad. Nasibun coba. Nasibun. Jadi tidak nasibun tapi nasibun ya. Shadnya panjang berapa harkat? 2 harkat. Mad tabi'i atau mad asli. Nasibun rubah dari mana? Dari 2 bibir ya. Nah di sini ba-nya berharkat domatain ya, bertemu dengan huruf mim, maka hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Maka cara bacanya harus ditahan ya. Tahapannya masuk, tahan, lepas. Masukkan tanwinnya ke huruf mim dan setelah masuk jangan dulu dilepas. Tahan dulu berapa lama? 3 ketukan irama. Minal mulki, di sana ada minal, mim dan nun kita bahas, makanya lam juga udah. Nah, ketika kita baca lam sukun itu tidak boleh mantul. Kayak berapa? Minal ya. Minal mudki. Nah, itu salah ya. Minal mulki, coba. Gak boleh mudki, nah itu sana. Gak boleh mudki. Minal mulki. Nah gitu ya. Minal mulki. Kita latihan dari am sampai mulki ya. Am lahum nasibum minal mulki. Coba. Ya. Sama ketika kita baca mulki, domahnya atau monyongnya hanya di mu-nya aja. Pas masuk ke lam bibirnya normal ya, tidak mulki tidak gitu. Pas lamnya nggak boleh monyong bibirnya mulki, tapi gimana jadi langsung dikembalikan di bibir nah sampai semuanya mulki, coba mulki, tidak mulki, tidak gitu ya. Minal mulki. Nah gitu ya. Fa idzal la yutunan nasa naqira. Di sana ada huruf fa, dari mana makhrajnya? Dari mana? Ya syafatain, lebih tepatnya pertemuan apa dengan apa? Gigi seri atas bertemu bibir atas, bibir bawah, bibir bawah ya, bukan bibir atas. Jadi gigi seri atas dengan bibir bawah bagian dalam. Jadi jangan dengan cara menempelkan 2 bibir, pa itu salah ya, pa misalkan ya. Ida sana ya. Fa, coba fa ini dari segi nafas itu sifatnya apa? Hamas. Jadi harus ada suara ada nafas yang mengalir ya. Fa gitu ya.
Faiza, ada huruf za dari mana maknanya? Ya, ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Jangan tertukar dengan dal. Jadi bukan faida, bukan faida, tapi faiza, za. Dan pengucapan za jangan berlebihan juga, malah menjadi ada z-nya, misalkan faiza, itu salah ya. Faiza itu lebih, itu salah. Jadi tidak terkesan ada z ya. Yang jelas tidak menyerupai dal dan tidak menyerupai zai ya. Faiza, coba sama dengan za yang ada di surat Al-Fatihah ya. Siratal ladzina, itu sama. Siratal ladzina, tidak ladina, dan juga tidak lazina. Siratal ladzina, itu salah ya. Siratal ladzina gitu. Fa idzal la yu'tuna, la panjang pendek berapa harakat? 2 harakat ya. La yu'tuna, dan di sana ada huruf ya dengan makhrajnya tengah lidah ya, tengah lidah ketemu dengan langit-langit. Dan setelahnya ada hamzah mati. Hamzah mati itu cara bacanya dengan cara di apa? Ditekan aja. Yu'tuna, coba yu'tuna ya. Setelah itu ada huruf ta, dari mana maknanya? Ujung lidah bertemu ujung gigi seri, bukan ujung gigi seri, pangkal gigi seri atas ya. Jadi bukan dari ujung gigi seri ya, tapi pangkal, sama dengan to dan dal ya. Ditato. Panjang la dan panjang tu sama-sama 2 harakat. Fa idzal la yu'tuna, coba di sana ada zal ya, zalnya ditahan tidak? Tanwin ketemu lam ditahan tidak? Tidak ditahannya. Eta mah kalebetkeun, tapi tos kalebet enggal tinggal dikeluarkan deui. Jadi tekeng ditahan sebab bila gunahnya tidak disertai gun. Jadi jangan fa'idzan, fa'idzal la yu'tuna. Selanjutnya ada nun bertasdid ya. Itu tanda apa? Gunnah. Jadi ditahan selama 3 ketukan irama. Nasa, sin dari mana? Dari ujung lidah bertemu dengan ya kisah di bawah, semakhluk dengan shad ya. Nasa naqira, nun. Kop dari mana? Pangkal lidah, sama dengan kaf ya, satu makhraj dengan kaf. Tapi kalau kaf itu ada udara yang ngalir ya. Tapi kalau qaf tidak ada. Qaf mah jahar ya. Jadi nggak boleh menyerupai huruf kaf. Kalau kaf naki, ki, coba ki. Tapi kalau qaf naki, ki ya. Nakiro, coba. Ini nggak boleh nakiro. Sama dengan qaf yang ada di surah Al-Fatihah, mustaqim. Qaf atau kaf? Qaf. Jadi jangan mustaqim, kim. Itu salah kalau ada udaranya. Ada udara yang ngalir, salah. Mustaqim, tapi mustaqim, qim ya. Sama di sini juga naqi. Roki berapa harakat? 2. Ro di sana apa hukumnya? Mad iwad ya. Berapa harakat? 2. Berarti panjang ki dan panjang ro harus sama, konsisten.
ya, nggak boleh nakiro. Biasanya sampai di akhir ayat mah sok lebih dipanjangkan itunya, sok rada enakeun itu kabayang nanti. Tapi kalau dua harakat aja, nggak boleh lebih ya. Nakiro, coba konsisten. Nah, sekarang kita praktekkan ya pembacaannya dari awal ayat sampai akhir ayat. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Coba. Kita kiat satu napas enggak? Panjang teuing. Kalau panjang teuing berarti sampai mana tuh? Oke, berarti minal mulki ya. Tapi dina naon santos minal mulki, langsung aja ke faidal ya. Am lahum nasibum minal mulk. Coba. Mulk ya, ada kapnya. Fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Coba. Nah, itu mah kuatnya. Nah, ini siap dites ya. Sok bade ibu-ibu lah, bapak-bapak lah. Biasanya sok ibu-ibu heula, dari depan sebelah kiri dulu coba. Ya, tapi karena di sini nggak kelihatan gerakan bibirnya, jadi usahakan ya dina pengucapan huruf domah bibirnya maju, domah nanti aya, bibirnya kembali deui gitu ya, usahakan seperti itu. Oke, lanjut. Sebentar, pengucapan shadnya kurang tebal Ibu. Nasibun. Sekali lagi, nasibun minal mulk. Tapi rohnya agak panjang gitu ya. Nakiro segitu aja. Ya. Lanjut. Humna nging ditahan. Ya. Upami kita berhenti sambil bernapas itu disukunkan ya. Jadi tidak lahum nasibum minal mulki fa idza, tidak gitu, tapi minal mulk berhenti, pokok,
sukunkan huruf akhirnya. Intinya fa idzal la yu'tuna, nah, jadi tidak diharkati kalau waqaf. Dan gunahnya tadi kurang ditanbih ya, jadi dilatih lagi pengucapan gunahnya. Oke, lanjut, silakan. Nasibum coba. Ya, enggak. Dina ta'udna tidak mina biasa minasyaitonir rajim. Ya, lanjut. Gunahnya kurang sedikit. Dina yu'tunan itu ditahan dinanan. Ya. Kalau berhenti di mulki, kayaknya sukun aja. Minal mulk. Gunahnya kurang ditahan. Faidan. Sahain itu. Nasibum. Ina sana bernapasnya. Jadi faidal aja langsung ya, faidal. Tuna panjang. Ya. Nasibum mulai. Nasib tebal sana.
aya keneh ibu. Oh terus kayaknya kamu gitu gimana lah. Pak Haji bari Pak Haji. Pak Ridwan. Sana agak panjang juga nasab. Naknya panjang. Ya. Tapi suaranya kirang kerasnya. Tidak. Ujang, Ujang sok subian. Bum ditahan Ujang gunahna nasibum minal. Nah, tina HP ningalina. Itu artinya Al-Qur'an. La yuktunan kirang lepas suaranya Mas. Maka ya kene deui sa. Ya. Maka sadai apa ya? Ya. Oh. Tapi dina pengucapan apa naknya itu kan sod itu tebal, tapi penebalan sod itu tidak mempengaruhi huruf sebelumnya ya, jadi huruf nak tipis tapi tidak jadi tidak jadi no ya, amdahum nosi tapi nah biasanya nama tipis nih, nama tidak ikutan tebal ya, amlahum nasi jadi tidak amlahum nasi nah, gitu. Sami sapertosna Fatihah dina ihdina nya ihdinasi sunna kan tebal ihdinasi jadi tidak ihdinasi nakna ikutan tebal gitu ente. Jadi nama tetap di tipis. Nah penebalannya hanya di huruf shad ya, jadi tidak ihdinos jadi harusnya jadi no ya ke sana ihdina coba ihdina gitu tapas bermasuk sodowi tetap nama gitu suaranya ihdinas coba ihdinas gitu jadi untuk jadi ihdinos gitunya. Nah gitu ihdinasi untuk ihdinasi gitu.
gitu ya. Nah sami dina ieu ge teu nosi tapi nasibun ya. Maka kita lihat di sesarengan dari amlahum. Kalau bisa mah satu napas saja ya sampai nakiro. Coba 1 2 3. Alhamdulillah ya. Memang untuk bisa kita istilahnya itu lorosnya dina bacaan Quran tidak cukup satu kali kita praktek, satu kali kita belajar. Jadi harus seringnya kita latihan. Jadi setiap pengajian mah hanya sekedar pengetesan atau istilah nama mencoba gitu ya. Adapun untuk melancarkan, melatih menjadi lebih baik, kita harus sering latihan, sering mengulang-ulangnya gitu. Jadi sering diulang, insyaallah bacaan Al-Quran kita semakin baik ya. Inti nama tetapnya abi tetap masih belajar lah, namanya masih belajar, masih bercoba untuk lebih baik lagi dan baca Quran ya. Intinya semua kita tetap masih belajar sampai kapanpun juga ya. Cekapa kitanya materi atau bahasan tahsin kita, tilawah kita di pagi subuh ini. Tetapi badai nu ditaroskeun heula kumaha? Seueur ya sok atuh naon. Kumaha protokol aya teh? Kayak oh iya, jadi sebenarnya untuk mengulangi bacaan ya itu ada materina ya, ada kajian, ada bahasana di bab waqaf dan ibtida. Jadi dina bahasan tahsin level 4 katanya ada bahasan waqaf ibtida. Dina bahasan waqaf ibtida kita dibahas secara tuntas bagaimana cara di mana kita waqaf, di mana kita memulai ya. Tadina perkawis mulai ya tanapi ibtida itu kita tidak bisa langsung mengatakan satu ayat satu kata sebelumnya, misalkan 2 kata sebelumnya, 3 kata sebelumnya, nggak bisa, karena itu ayat itu berbeda-beda ya. Ada misalkan dari kata sebelumnya juga itu sudah bisa ya. Ada yang harus dari 2 kata dulu sebelumnya, ada yang lebih baik 3 kata dulu sebelumnya, tergantung dari keadaan kata atau kalimatnya ya. Intinya ketika kita mau beribtida itu istilahnya apa ya? Jangan sampai dari kata-kata yang masih sangat berkaitan dengan kata sebelumnya gitu. Ya. Jadi usahakan kalau misalkan masih sangat berkaitan dengan kata sebelumnya, maka kata sebelumnya juga dibawa ketika beribtida. Ya. Misalkan dina nonnya kita contoh misalkan dari am yasudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih faqad di mananya kira-kira waqaf nu agak panjang atanapi dina contoh ya misalkan dina ala Ibrahim faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Misalkan kita waqaf di faqad ataina ala Ibrahim, misalkan ya dina faqad ataina ala Ibrahim, kita nggak kuat, kita mau lanjut lagi tidak dari alkitabahnya, tapi kita ngulang dulu dari kata sebelumnya. Nah kata sebelumnya kita lihat ini dari Ibrahim bisa enggak gitu ya. Kalau dari kata Ibrahim, oh enggak bisa. Kenapa? Karena Ibrahim dengan Allah itu masih satu kesatuan. Maka jangan dari Ibrahim tapi dari Allahnya.
ala Ibrahim, itu minimal gitu ya. Tapi di ta inti nama eta dan tapi inti nama dina bahasa Arab ada istilah namanya istilah idopat. Idopat yang majemuk teh gabungan dua kata ya. Idopat teh gabungan dua kata. Upamanya gabungan dua kata teu kenging kita memulai dari satu katanya ya, tapi harus dimulai dari awal katanya ya. Misalkan dia ala Ibrahim kan ini idopat ya, jadi tekeng tina Ibrahim tapi dari alana gitu ya, misalkan. Atau misalkan antara huruf jar sareng majrurna, kalau misalkan ada huruf jar dan majrur kita nggak boleh dari majrurnya, huruf jarnya harus dibawa. Misalkan dia tajri min tahtihal anhar, nah kita berhenti di anhar biasa gitu ya. Nah ketika kita memulai lagi itu jangan dari tahtiha tapi dari minna gitu ya. Minna harus dibawa karena tahti sareng minte masih saling berkaitan gitu ya. Min tahtihal anhar gitu ya. Atanapi misalkan dina nonnya innallaha ni'ma ya'idukum bih. Ketika kita mau memulai lagi jangan dari Allahnya tapi harus dari innanya gitu. Innanya dibawa ya. Innal kan sok sebenarnya innallaha ya. Pami bade memulai jangan dari Allahnya tapi dari innanya karena antara Allah dan inna itu sangat berkaitan ya. Sirana maupun di bahasa Arab kalau kita mau memulai dari kata itu, kalau misalkan ada jar majrur, jarnya di bawah ya, dan mudhof ilaih mudhofnya di bawah gitu kan. Ada huruf dan kalimat yang ditempelinya maka hurufnya juga harus di bawah gitu ya. Pertama memang harus mengerti bahasa Arab sih intinya nama. Tapi sebagai acuan mah bagi kita yang gak mengerti bahasa Arab ya, usahakan kita wakof itu di tanda-tanda yang sudah ada tanda wakofnya gitu ya. Kita tinggal ngerti kalau wakof di sini baik enggak ya misalkan. Kita cari aja tanda-tanda wakofnya. Kalau misalkan ada tanda wakof di sana kita berhenti aja ya. Kalau misalkan untuk memulai ya kita mungkin bisa untuk untuk acuan atau panduan nama tinggal melihat kalau ada huruf-huruf yang kalimat-kalimat yang ujungnya kasroh ya, berarti jangan dari kalimat itu ya, tapi dari kata sebelumnya. Misalkan ila taubuti, jangan dari taubutinya tapi dari ilana gitu ya. Acuan salah satu nalah katanya, salah satu gitu. Dan memang bahasa wakof ibtidah agak ini juga sih, kita harus ngerti juga kaitan dengan bahasa Arab, dengan arti, dengan kalimat, karena ada juga gitu kan ketika ibtidah nantinya malah merusak makna kalau salah ya. Tapi kalau selagi tidak merusak makna masih nggak masalah ya. Selagi tidak merusak makna, kita ibtidah atau wakof itu tidak masalah. Yang salah itu kalau merusak makna. Misalkan gini, dalam Al-Quran itu ada ucapan bahwa sungguhnya orang-orang kafir itu berkata ya, innallaha faqiru wa nahnu aghniyah kan gitunya. Nah ketika kita mau memulai jangan dari innallahanya, karena kalau dari innallahanya seakan ucapan innallaha faqiru wa nahnu aghniyah ini ucapan kita gitu. Tapi dawali dari kata sebelumnya ya, ulangi dari kata qauluna misalkan, ulangi dari kata mereka berkatanya gitu. Jadi seolah-olah perkataan tadi memang bukan perkataan kita tapi perkataan orang kafir itu ya. Kan ada dalam Al-Quran misalkan lagi waqala apa ya, kurang hafal ayatnya.
ada Uzairun ibnullah, Uzair itu putranya Allah misalkan ya. Itu kan bukan ucapan kita tapi ucapan orang Yahudi gitu ya, orang Nasrani. Nah, ketika kita mau memulai dari kata dan kebutuhan kita wakaf di sana, jangan langsung dari Uzairnya ya. Karena kalau kita langsung Uzairun berarti seolah-olah kita mengucapkan itu gitu ya. Tapi ulangi dari kata waqala nasranya misalkan, waqala yahudinya gitu ya. Itu. Tapi nantilah secara detail nama bahasan wakaf ibtida itu ada di materinya khususnya, dan kita belum sampai di pembahasan wakaf ibtida ya. Kita baru sampai materi kita di tebal tipis di Tasin 4. Insyaallah wakaf ibtida mungkin akan segera kesusul lah kalau bahasan materi sebelumnya udah selesai gitu ya. Ada lagi atau cukup mungkin ya, karena ini udah jam 6 tadi. Mudah-mudahan yang kita pelajari ada manfaatnya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi